Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi ke channel Rio Rizky Pratama di SMKN 2 Purwakarta. Baik, untuk saat ini saya akan membahas tentang materi media promosi pemasaran online di kewirausahaan. Bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe ya. Kita akan mulai untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Cekidot. Baik, bisnis online untuk saat ini adalah bisnis yang sangat luar biasa dan menjanjikan. Karena setiap harinya semakin banyak orang yang melakukan kegiatan di internet. Oleh karena itu pun bisnis ini pun sangat menjanjikan sekali. Karena makin banyak pengguna, makin banyak juga orang yang melaksanakan bisnis di yang namanya online. Di zaman yang semakin serba canggih, kita tidak perlu lagi yang namanya membuka toko. Karena kenapa? Untuk membuka toko membutuhkan budget yang lebih besar. Apabila kita melaksanakan bisnis secara online, kita tidak perlu lagi yang namanya membuka toko. Toko kita bisa secara virtual dan orang bisa datang menghubungi kita kapanpun, dimanapun. Tidak perlu datang ke toko kita. Dan bisnis online ini perlu memiliki yang namanya sebuah produk yang pastinya harus dipasarkan. Jadi yang namanya produk itu harus memiliki sebuah sebuah nilai yang baik juga agar memiliki brand yang baik. Banyak sekali produk-produk yang dipasarkan secara online yang memiliki brand yang sangat baik juga. Jadi banyak sekali produk-produk baik jasa ya atau juga produk yang bisa dijual secara online dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Karena tidak perlu lagi yang namanya memikirkan iklan di mana saya menyimpannya. Karena kenapa? Karena dengan bisnis online tidak perlu lagi memasarkan dengan biaya advertising yang mahal. Dengan online segala sesuatu menjadi mudah. Baik, untuk selanjutnya yang akan disampaikan adalah media promosi bisnis online melalui website. Nah, website itu sangat penting sekali, tapi kita harus tahu juga ada banyak sekali beberapa website yang harus kita ketahui. Jadi pada saat kita ingin membuat sebuah produk baik barang dan juga jasa, kita bisa menaruh yang namanya baik jasa produk kita di website. Kita bahas website apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan promosi online kita. Untuk website, untuk di website kita harus tahu ya ada beberapa website yang harus berbayar karena memang kita harus bayar yang namanya domain, tapi juga ada yang gratis. Nah, untuk yang gratis ini saya bisa sampaikan di sini ada yang namanya di Google Site. Google Site sangat mudah sekali kita gunakan. Kita bisa yang namanya tidak perlu kita harus membuat yang namanya web secara detail gitu ya. Tapi dengan yang namanya di Google Site itu sudah ada template-nya, tidak perlu bingung, tidak perlu lagi sulit. Kita tinggal memasukkan kalimat, foto. Jika kita punya restoran, menunya tinggal dipampang di sana. Dan kita punya produk ataupun jasa, tinggal kita masukkan di sana, semuanya selesai. Dan tinggal memberikan link, kita attach link lalu kita kirimkan ke beberapa pelanggan kita. Kita bisa browse ke pelanggan kita sehingga para pelanggan kita tahu yang namanya produk dan jasa. Beda halnya dengan domain, 1 tahun sekali kita harus beli, kurang lebihnya biayanya itu di 1 juta, tapi saat ini sudah berubah. Nah, website itu sangat penting sekali untuk produk kita ataupun jasa kita. Nah, berbagai kegiatan promosi secara online kita bisa gunakan website. Ini adalah cara yang sangat mudah sekali bagi kita untuk yang namanya mempromosikan, membrandingkan barang-barang ataupun jasa kita sehingga orang bisa melihat produk secara real. Bukan tidak harus datang ke toko, tapi di website itu sudah sangat cukup. Baik, untuk selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang mengenai media promosi online dari sosial media. Apalagi sosial media di sini penggunaannya pun juga gratis. Kita tinggal hanya menggunakan yang namanya basis data, lalu kayak Facebook, seperti Facebook ya, Instagram atau IG, YouTube malahan. Ini bisa menjadi alat cara kita untuk mempromosikan yang namanya produk jasa kita gratis tanpa ada embel apapun. Jadi apabila kita menguasai di sosial media, maka produk dan jasa kita pun juga bisa kita brandingkan. Mengapa? Karena kebanyakan orang itu menggunakan media sosial. Gampang sekali untuk menggunakannya. Oke, kita bahas yuk. Nah, ini jejaring sosial. Di sini saya mendapatkan data dari media internet.
bahwa apabila kita menggunakan dari media sosial seperti Facebook ini, orang yang apabila rajin melaksanakan penjualan promosi akan mendapatkan untung di $350 itu each day atau per hari. Lalu di Twitter di 140, kurang lebihnya $140, ini dolar bukan rupiah. Lalu juga di Instagram $80, Kaskus $300. Tapi mungkin Kaskus agak sedikit jarang ya untuk di media di tahun ini gitu ya, tapi ini kita harus tahu juga. Lalu ada Google Plus $140, marketplace di seperti Shopee dan lain sebagainya itu kurang lebih di rata-ratanya di $80. Lalu blog $300. Lalu email marketing yang kita blast, apabila kita bisa rajin itu kita bisa dapat sekitar $250. Lalu YouTube $350. Tapi YouTube itu penting banget bagi kita karena kita bisa buat konten. Apabila subscriber kita banyak, penonton kita banyak, malahan kita dapat yang namanya adalah keuntungan dari sana. Kita dapat transfer dari si YouTube tersebut. Nah, kenapa sih di sini menggunakan dolar? Karena memang hitungannya berdasarkan dolar ya, karena memang beberapa dari jaring sosial ini memang peruntukannya ada berada di Amerika. Jadi currency-nya pun juga menggunakan dolar. Bayangkan apabila kita mendapatkan dolar, itu luar biasa sekali ya bagi kita yang melaksanakan bisnis ini. Kita bahas satu persatu. Di sini ada yang pertama Facebook. Facebook ini bisa dimiliki oleh kaum muda dan juga tua. Di sini banyak sekali beberapa fitur-fitur. Di sini ada fitur bisnis pun juga bisa kita laksanakan. Dulu juga di sini ada yang namanya bisa dikatakan sebagai penjualan produk jasa. Bisa kita pilih yang namanya adalah fitur bisnis. Di sana kita bisa yang namanya menyampaikan produk jasa kita, apapun di situ ada di market salesnya di situ. Silakan bagi siapapun untuk bisa menawarkan produk jasanya di Facebook. Biasanya menawarkan produk jasanya dengan link ataupun juga bisa dengan memfoto dulu produknya. Tapi ingat, yang harus kita jual baik produk jasa di media sosial harus sesuai dengan apa yang ada di kita miliki, baik produk jasa. Jangan menipu para pelanggan ya. Itu paling penting, jujur dalam berwirausaha. Untuk selanjutnya ada Twitter. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya Twitter? Di sini banyak sekali orang-orang terkenal yang bisa kita follow gitu ya. Dan juga malahan dari beberapa orang-orang yang terkenal tersebut itu malah menjual produknya mereka, baik produk ataupun jasa. Kenapa sih mereka pakai Twitter? Karena sederhana, kalimatnya sedikit tapi bermakna, dan juga kita bisa menawarkan baik produk dan jasa mereka. Kita juga bisa menggunakan link kita untuk menyampaikan baik produk jasa kita. Ingat, Twitter saat ini sangat mudah sekali untuk kita gunakan dan bisa menjadi sebuah alat media promosi kita tanpa berbayar pun juga. Yuk, pakai ya. Selanjutnya ada Instagram. Siapa juga yang nggak tahu Instagram? Banyak orang yang bisa terkenal dari Instagram menjadi seorang selebgram karena mempromosikan produk dan jasa. Malahan beberapa orang bisa jadi selebgram karena mengendorse, karena bisa dikatakan sebagai alat promosi bisnis yang luar biasa juga, dan banyak banget menggunanya. Jutaan orang bisa dikatakan menggunakan aplikasi sosial ini. Banyak orang yang terkenal karena dari bisnis, dari endorsement Instagram. Siapa sih yang nggak mau menjadi seorang selebgram yang mampu dibayar per menitnya? Banyak banget, kayak beberapa orang terkenal ya yang ada checklist birunya bahwa mereka melakukan endorsement dalam 1 menit itu bisa MM-an. Bayangin, malahan dulu sebelum ada yang namanya pajak yang online, orang-orang bisa mendapatkan keuntungan secara bersih tanpa membayar pajak. Tapi sekarang pajak sudah mulai secara online untuk di Instagram. Dan saya ingatkan, ini salah satu cara yang paling gampang banget untuk promosi di Instagram. Tapi ingat, jual produk jasanya harus sesuai dengan yang kita miliki, jangan yang berbohong, harus jujur, sesuai. Baik, selanjutnya ada Kaskus. Siapa sih yang nggak tahu Kaskus nih ya? Mungkin untuk anak di tahun 2000-an pasti tahu yang namanya Kaskus, hampir sama kayak di Blibli, tapi ini versi yang anak milenial pertama. Jadi banyak yang namanya orang-orang berkumpul di sana untuk menyampaikan keluh kesah, lalu juga menjual produk di sana. Keren sih. Ini salah satu cikal bakal yang namanya bisnis secara online. Baik, selanjutnya marketplace. Nah, siapa sih yang nggak tahu juga Shopee. Nah,
Shopee itu ada produknya bukan hanya barang, sekarang juga ada makanan. Jadi kita bisa menawarkan baik makanan, minuman, jasa juga kita yang ada di Shopee. Keuntungannya luar biasa sekali. Dan bisa dikatakan orang bisa memberikan penjualan juga bisa langsung promo di sana juga. Selain itu juga kalau di wisata kita ada Traveloka. Malahan di Traveloka ada fitur yang bisa dikatakan pay later. Sama juga di Shopee juga bisa ada pay later. Ini luar biasa, kita bisa nyicil dari di marketplace. Makanya Indonesia bisa maju itu karena ada yang namanya di sini di marketplace kita, dari ekonomi mikro kita juga. Itu yang bikin kuat. Dan bisa saya sampaikan, saya sampaikan saya bergerak di industri wisata. Saya pernah bekerja di industri wisata. Banyak sekali para pengguna Traveloka yang melakukan booking kamar melalui Traveloka. Malahan di hotel ya, saya sampaikan bahwa salah satu online travel agent yang paling diminati oleh orang Indonesia itu melalui Traveloka karena dari segi harga. Satu hotel pemasukannya full itu bisa 95% dari online, yaitu Traveloka. Bisa dibayangkan bisnis tanpa online ya. Sekarang sangat ketergantungan sekali yang namanya bisnis online. Luar biasa. Ini bisa kita kembangkan, lalu kita gunakan untuk mempromosikan baik produk dan jasa kita juga. Selanjutnya kita bisa gunakan email marketing. Dengan yang namanya email marketing kita bisa yang namanya memblast email-email yang kita miliki ataupun rekanan bisnis dan lain sebagainya, kita blast kepada rekan-rekanan kita sehingga kita bisa menyampaikan produk dan jasa kita juga. Ini sangat mudah juga, tapi memang kita harus punya juga email-email yang bisa dikatakan yang aktif untuk sebagai informasi kita bahwa email tersebut aktif sehingga dia bisa tahu produk dan jasa kita, yaitu dari email marketing. Apa bedanya dengan Gmail? Itu beda. Kalau Gmail itu lebih ke user pribadi. Biasanya kalau perusahaan itu ada yang namanya template khusus. Misalnya kita bekerja di perusahaan Telkom, biasanya riorizky@telkom.com. Itu beda. Tapi jangan salah juga, kita juga bisa gunakan email pribadi kita, Gmail, lalu kita blast. Sama halnya pun juga seperti itu, tidak perlu sulit, tidak perlu khawatir. Yang penting adalah kita punya produk dan jasa kita untuk kita tawarkan secara online di email. Itu pun juga bisa kita blast. Selanjutnya, siapa yang tidak tahu dengan Blogger ya? Blogger pun juga hampir sama dengan Google Site. Sudah ada template, jadi kita bisa langsung menuliskan yang namanya membawa tulisan kita, copy, lalu pindahkan foto-foto pun juga langsung kita masukkan di sana. Tidak sulit, dan ini ingat gratis, tidak berbayar ya. Ini blog dulu di tahun 2000-an masih banyak pengguna juga, tapi sekarang mulai bergeser Blogger ini, tapi masih digunakan juga, dan sebagai salah satunya adalah media promosi online yang sangat gratis, tidak bayar. Baik, selanjutnya ada YouTube. Siapa yang tidak tahu YouTube ya? Ini salah satu media promosi yang sangat lengkap. Karena kenapa di sini video, kita bisa membuat video tanpa harus takut juga, karena di sini kita bisa menyampaikan yang namanya produk jasa kita. Tapi ingat ya, tahu juga norma-norma, jadi jangan sampai kita di ban. Karena yang paling terpenting adalah pada saat menjual produk dan jasa, tidak ada yang namanya menjelekkan produk lain, tidak membanding-bandingkan, tidak mengomong-ngomongkan produk lain. Di sini kita menjual produk kita secara gamblang, karena video yang kita sampaikan itu bisa langsung disampaikan kepada masyarakat. Dan apabila ada penontonnya pun, ada subscriber yang kita miliki, kita malahan diberikan yang namanya sebuah pundi-pundi keuangan yang kita langsung dapat ke rekening kita. Dan ini gratis tanpa berbayar. Siapa sih yang gak punya YouTube? Ingat, kalau punya Gmail pasti punya YouTube. Jangan bilang gimana caranya. Di situ sudah ada yang namanya channel Anda. Kelola, buat videonya, buat konten, siapa tahu Anda bisa menjadi seorang content creator ya. Terakhir ada Google Plus, ini yang paling luar biasa juga, ini bagus banget. Jadi kalau kita punya YouTube, punya IG, lalu juga ada WhatsApp bisnis, ataupun juga kita ada Gmail, kita bisa yang namanya menyampaikan di Google Plus, karena itu connecting dari platform ini luar biasa. Jadi, dan ini
gratis, tinggal kita ulik, kita gunakan, kita bisa promosikan secara gratis. Ini penggunanya bukan di Indonesia aja ya, ini worldwide, dunia. Apabila kita kuasai ini, maka kita menguasai dunia. Promosi ini yang saya sampaikan adalah online. Silakan kalian buat, kita kreasikan, kita buat konten, dan kita yakini maka insya Allah produk dan jasa kita bisa laku di masyarakat, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Oke, thank you. Itu saja yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena balik lagi, kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.